Bella, kemarin aku diajak jalan-jalan oleh Putri dan ibunya ke mall. Ibu Putri cantik sekali, semuanya sempurna. Senang sekali lihat ibunya Putri, sampai aku nggak berkedip. Yang benar, Bella. Aku kok lihat biasa saja ya. Waktu kerjakan tugas bersama di rumah Putri, kenapa terlihat biasa-biasa? Malah lebih cantik Mama Kayla. Wah, kamu, yuk lihat pengajaran kerajaan Allah secara cermat. Kerajaan Allah menampilkan yang nyata, bukan polesan atau buatan. Gak harus waspada terhadap orang yang sengaja mengganggu kerajaan Allah. Siapakah dia? Apakah orang itu juga sesama warga kerajaan Allah? Mari perhatikan lewat perumpamaan penabur yang akan diuraikan. Shalom sahabat PDKA, senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian PDKA. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan kalau masih diberi kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dengan pikiran manusia yang terbatas ini masih boleh menyelami pikiran Tuhan yang tak terbatas adanya. Dan kami boleh dibawa untuk semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tuhan jagai mulut, bibir, lidah pembicara, sehingga tidak menyampaikan pengajaran yang salah kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, perihal kerajaan Allah itu berbicara tentang segala sesuatu yang tidak kelihatan secara lahiriah. Walaupun kerajaan Allah itu tidak kelihatan secara lahiriah, tetapi dia benar-benar ada. Bagaimana cara mengetahui adanya kerajaan Allah? Hanya dengan iman. Apa tandanya kalau seseorang itu punya iman? Iman itu adalah pemberian dari Allah. Tanda bahwa seseorang mempunyai iman adalah ketika firman Tuhan diberitakan, khususnya Injil tentang Tuhan Yesus diberitakan, maka orang tersebut akan menjadi percaya, bertobat, dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dia dan sebagai Tuhan atas dirinya. Anak-anak, Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran tentang kerajaan Allah ini dengan memakai perumpamaan. Dengan tujuan supaya hanya orang yang beroleh anugerah iman yang bisa mengerti arti perumpamaan tersebut. Berikut Ibu akan menyampaikan pengajaran tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Perihal kerajaan Allah adalah seumpama seorang pemilik kebun yang menaburkan benih baik di dalam kebunnya dan setelah itu dia pergi. Tetapi ketika semua orang tidur, datanglah musuhnya dan menaburkan benih lalang di antara gandum-gandum tersebut. Ketika gandum tersebut mulai tumbuh dan berbulir, mulai kelihatan adanya lalang-lalang di antara gandum tersebut. Para pekerja dari ladang menyampaikan tentang hal ini kepada tuan mereka. Mereka bertanya, "Tuan, bukankah benih baik yang engkau taburkan di ladang? Kenapa sekarang ada lalang di antara gandum?" Kemudian tuan itu menjawab, "Musuh yang melakukannya." Para pekerjanya bertanya lagi, "Apakah boleh Tuan kalau kami mencabutnya sekarang?" Mencabut lalang maksudnya. Sang tuan pun berkata, "Jangan, karena ketika kamu mencabut lalang, ada kemungkinan gandum pun akan ikut tercabut. Jadi biarkan gandum dan lalang tumbuh bersama-sama sampai pada waktu penuaian. Ketika waktu penuaian tiba,
para pekerjaku akan aku perintahkan untuk mengumpulkan lalang terlebih dahulu, kemudian mengikatnya dan membakarnya. Tetapi gandum-gandum yang sudah dipisahkan akan dibawa masuk ke dalam lumbungku. Apa arti perumpamaan ini? Perumpamaan ini artinya dicatat di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Artinya demikian. Tuan pemilik ladang itu menaburkan benih baik, itu artinya adalah Tuhan Yesus memberikan anugerahnya kepada anak-anak kerajaan yang ada di muka bumi. Namun, iblis juga datang dengan anak-anaknya yang jahat yang kemudian hidup bersama-sama dengan anak kerajaan itu di muka bumi. Dua pihak ini, gandum dan lalang, dibiarkan bertumbuh bersama-sama, dibiarkan hidup bersama-sama. Secara tampilan memang tidak ada bedanya, sangat mirip. Tetapi kelihatan sekali pada buah yang dihasilkan. Ketika musim penuaian tiba, yaitu pada akhir zaman nanti, Tuhan Yesus akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan segala sesuatu yang menyebabkan adanya kejahatan dan orang-orang yang selalu berbuat jahat di muka bumi ini dikumpulkan lalu dicampakkan ke dalam api. Di sana akan terdengar ratapan dan kertak gigi. Sedangkan orang-orang benar atau anak-anak kerajaan ini akan bercahaya di dalam kerajaan Bapa mereka. Orang-orang benar akan masuk ke dalam kemuliaan. Jadi di sini kita melihat ya anak-anak bahwa kita perlu bertanya atau mengkoreksi diri kita sendiri. Aku masuk golongan yang mana? Aku masuk golongan lalangkah? Atau aku masuk golongan gandumkah? Caranya bagaimana memeriksanya? Caranya dalam kitab 1 Yohanes dikatakan bahwa tanda dari seorang anak-anak Tuhan atau orang-orang benar adalah yang pertama, dia akan mentaati perintah Tuhan. Yang kedua, dia akan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang ketiga, dia akan hidup di dalam kebenaran. Artinya, tidak terus-menerus melakukan dosa. Jadi, menjadi pertanyaan bagi setiap kita yang mendengarkan siaran ini, juga bagi ibu sendiri, apakah kita termasuk golongan gandum atau anak-anak kebenaran atau anak-anak Tuhan? Mari kita introspeksi diri kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, buat peringatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami memeriksa diri kami masing-masing, agar kami boleh termasuk golongan gandum, bukan golongan lalang yang akan dibakar dan dimusnahkan. Tuhan, kami mau untuk masuk ke dalam kemuliaan. Tolong kami terus Tuhan, agar kami dapat hidup taat kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran, tidak terus-menerus melakukan dosa. Terima kasih ya Tuhan buat renungan pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan dengan mendengar penjelasan tentang bagaimana benih yang baik dapat tumbuh di ladang. Maka hati kita mengarah pada kebenaran dan tindakan yang menyenangkan hati menebus kita. Waspada, waspada. Banyak penipu dalam kerajaan Allah.
Mereka mengajarkan iman polesan, iman yang palsu. Masa ada sih? Semua hamba Tuhan dan guru sangat ramah dan mereka juga buka Alkitab. Itulah Bella. Kadang mereka mengajarkan, ikut Tuhan itu pasti kaya, pasti sehat dan pandai. Tidak usah belajar giat. Santai-santai aja karena kita adalah anak raja. Wah, memang harus hati-hati. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar.